Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum saya membahas mengenai topik pada video kali ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alwi Zahri. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan para pihak dalam hukum acara pidana. Siapa saja yang termasuk pihak-pihak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Pihak-pihak yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada 6 bagian. Yang pertama, penyelidik. Kemudian yang kedua ada penyidik. Dalam penyidik sendiri dibagi menjadi 2, penyidik pembantu dan penyidik PNS. Kemudian yang ketiga yaitu jaksa dan penuntut umum. Yang keempat yaitu hakim. Yang kelima advokat. Dan yang terakhir yaitu panitera. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai penyelidik. Menurut pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik merupakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Kemudian yang kedua akan membahas mengenai penyidik. Menurut pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik merupakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam penyidikan terbagi menjadi 2, yaitu penyidik pembantu dan penyidik PNS. Menurut pasal 1 butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian menurut pasal 1 angka 5 PP nomor 43 tahun 2012, penyidik PNS adalah pejabat negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing. Nah, siapa saja yang termasuk dalam pihak penyidik PNS? Nah, terdapat beberapa contoh yang termasuk dalam pihak penyidik PNS. Yang pertama yaitu pihak penyidik PNS Perhubungan. Yang kedua yaitu penyidik PNS Pajak. Kemudian yang ketiga yaitu penyidik PNS Imigrasi. Yang keempat yaitu penyidik PNS Bea Cukai dan beberapa contoh lainnya. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai jaksa. Menurut pasal 1 butir 6 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut pasal 1 butir 6 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berikut perbedaan antara jaksa dan penuntut umum. Perbedaan antara jaksa dan penuntut umum adalah terkait dengan fungsi dan kewenangannya, di mana jaksa melaksanakan putusan hakim berkekuatan hukum tetap, sedangkan penuntut umum melaksanakan penuntutan. Atau secara lebih simpelnya, jaksa melaksanakan putusan hakim, sedangkan penuntut umum melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya membahas mengenai hakim. Menurut pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim merupakan pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat 2 istilah yang sering
digunakan, yaitu advokat dan penasihat hukum. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak mengenal istilah advokat, tetapi yang dikenal adalah istilah penasihat hukum. Menurut pasal 1 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan menurut pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penasihat hukum merupakan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Dan yang terakhir atau yang keenam, kita akan membahas mengenai panitera. Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan Perma nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan, pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara, serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Baik, itulah beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan yang sudah saya paparkan. Terima kasih telah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.